hari ini, hari Selasa malam yang ke-21 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 10 atau 11 November 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Fathul Qawiyyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Jazmatil Khamsin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-'Allamah Abdul Muhsin bin Hamad Al-'Abbad hafizahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di dalam Al-Hadits Tsani, hadis yang kedua, dan penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhir al-imanu bil ba'thi wal hasyri wash syafa'ah wal hawdi wal hisab wal mizan was sirati wal jannati wan nar wa ghairi dzalika mimma jaa'a fil kitabi was sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang kedua, dan pada hadis yang kedua kita sudah sampai kepada perkataan di dalam hadis tersebut, yaitu wa tu'mina wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan masuk dalam beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada hari kebangkitan dan juga hari perkumpulan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Termasuk daripada beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada hari kebangkitan dan juga hari dikumpulkannya manusia. Kemudian wasyafa'ah, dan termasuk beriman kepada hari akhir adalah yaitu mengimani adanya syafa'at. Syafa'at adalah talabu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min Allah husulan manfa'atin li ahadin min al-khalq fi ad-dar al-akhirah. Syafaat artinya adalah permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar diberikan kebaikan untuk seseorang dari makhluk di kehidupan akhirat. Jadi Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah agar seseorang mendapatkan kebaikan di akhirat. Itulah yang disebut dengan syafaat. Itulah yang disebut dengan syafaat. Atau juga selain Nabi, dari para malaikat, kemudian orang-orang saleh, minta kebaikan untuk orang lain dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu yang disebut dengan syafaat. Dan syafaat ini ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah orang yang memberi syafaat, yaitu orang yang berdoa tadi, harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diizinkan, walaupun Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi syafaat jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati, dan berapa banyak dari malaikat di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, syafaat para malaikat tidak bermanfaat sedikit pun, illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha' wa yarda, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada siapa yang dikehendakinya. Ini syarat pertama syafaat, yaitu dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang disebut dengan ayat kursi. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih."
Siapakah yang bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa memberi syafaat, meminta kepada Allah kebaikan untuk orang lain di akhirat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua dari syafaat adalah yaitu ridha. Allah meridhai kepada orang yang memberi syafaat dan juga kepada orang yang diberi syafaat. Allah meridhai kepada yang memberi syafaat dan kepada yang diberi syafaat. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'un illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin, pada hari itu la tanfa'u syafa'ah, tidak bermanfaat syafaat illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla, kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua, dan itulah dua syarat dari terjadinya syafaat. Syafaat ada syaratnya. Syaratnya yaitu Allah mengizinkan orang yang memberi syafaat untuk berdoa minta kebaikan untuk orang lain dari makhluk di akhirat. Dan yang kedua, Allah meridhai orang yang diberi syafaat tadi. Makhluk yang diberi syafaat tadi Allah ridhai, dan Allah tidak meridhai kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, dan syafaat bermacam-macam. Ada syafaat yang tetap, ada syafaat yang ditolak. Syafaat yang tetap adalah syafaat yang disyariatkan dalam agama Islam dan disebutkan dalil-dalilnya. Seperti misalkan syafaat uzma. Syafaat uzma itu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar dimulai hisab untuk seluruh manusia. Agar dimulai hisab untuk seluruh manusia. Ini disebut dengan syafaat uzma. Ini adalah syafaat yang tetap keberadaannya. Yang kedua, syafaat agar orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga masuk ke dalam surga. Orang ini sudah dihisab, ditimbang, dia berhak masuk surga, tapi dia tidak bisa masuk surga kecuali dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk mengangkat derajat di dalam mengangkat derajat penghuni surga. Jadi penghuni surga masuk surga, kemudian ada derajat-derajatnya. Itu ada syafaatnya, dan syafaat itu tetap. Yang keempat, syafaat untuk orang-orang yang berhak masuk ke dalam neraka, tapi akibat syafaat akhirnya tidak jadi masuk neraka. Yang kelima, syafaat untuk orang-orang pelaku dosa besar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena syafaat tersebut. Kemudian yang keenam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya agar diringankan siksa pamannya, sehingga pamannya tidak mendapatkan siksa neraka kecuali sebatas kedua mata kakinya saja. Sebatas kedua mata kaki, yaitu Abu Talib dalam hal ini. Karena jasa Abu Talib yang menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, syafaat untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini perlu syafaat. Maksudnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar orang-orang ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, harus diizinkan Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk meminta syafaat. Dan orang yang diberi syafaat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, syafaat Rasulullah SAW untuk penduduk kota Madinah. Nah, ini adalah syafaat-syafaat yang tetap di dalam agama Islam. Di sana ada syafaat-syafaat yang ditolak, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan syafaat untuk orang kafir.
Ya, tidak boleh orang beriman berdoa kepada Allah agar orang kafir diampuni. Ini tidak terjadi. Ini syafaat ini tertolak. Kemudian yang ketiga, syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak bisa berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini syafaat yang tertolak di dalam agama Islam. Ya, syafaat yang tertolak. Dan orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, kemudian juga orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk menerima syafaat adalah orang yang kafir. Orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mutlak syafaat tadi adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana banyak syafaat-syafaat seperti syafaat khusus milik Rasulullah yang sudah saya sebutkan tadi, syafaat al-uzma, yaitu syafaat agar dimulai hisab. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak minta kepada Allah agar dimulai hisab, maka tidak dimulai hisab. Kemudian syafaat khusus milik Rasulullah SAW juga adalah syafaat agar penghuni surga masuk ke dalam surga. Karena tidak bisa penghuni surga masuk ke dalam surga meskipun sudah dinyatakan penghuni surga kecuali dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Ada yang meninggal di kota Madinah, maka nanti di hari kiamat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diizinkan oleh Allah datang kepada Allah agar berdoa agar orang yang meninggal di kota Madinah diampuni dosanya. Di sana ada syafaat para nabi, syafaat para malaikat, syafaat orang-orang yang mati syahid, syafaat anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh, syafaat orang beriman kepada orang beriman lainnya, syafaat Al-Quran. Nah, ini semua adalah berkaitan dengan syafaat-syafaat dan semuanya tersebut terjadi di hari akhirat. Dan itu termasuk dari bagian hal yang berkaitan dengan akhirat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah wal haud. Penulis mengatakan di sini dan al haud. Al haud adalah telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk orang-orang yang beriman. Ya, telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk orang-orang yang beriman. Sedikit tentang al-haud atau telaga. Adalah telaga Nabi Muhammad SAW yang mana umatnya nanti pada hari kiamat akan mendatanginya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan telaga tersebut sebagai penghilang dahaga bagi umat Rasulullah SAW. Dan ini termasuk daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan telaga. Dan apa sifat-sifat dari telaga? Ya, jadi telaga itu ada sifat-sifat. Yang pertama, luasnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa al-haud kama bainal Madinah was San'a. Al-haud kama bainal Madinah was San'a. Itu kira-kira kalau kita perhatikan kira-kira panjangnya, ya, itu panjangnya. Nah, sekitar 1.400 km.
1400 km. Panjang. Karena antara kota Madinah dengan kota Son'a ada di Yaman. Ya, Son'a ada di Yaman. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Haudhi masiratus syahr." Telagaku itu perjalanan sebulan perjalanan. Maksudnya perjalanan burung. Sebulan perjalanan burung. Jadi burung terbang selama sebulan, maka itu adalah luasnya atau panjangnya atau lebarnya dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Haudhi masiratus syahr wa zawayahu sawa." Yang artinya telagaku itu sepanjang 1 bulan perjalanan dan lebar dan panjangnya sama. Lebar dan panjangnya sama. Ma'uhu abyadu minal wariq. Yang artinya air telaga tersebut lebih putih daripada perak. Lebih putih daripada perak. Warihuhu atyabu minal misk. Dan wangi air telaga tersebut lebih wangi daripada minyak wangi misk. Minyak wangi misk. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berkaitan juga dengan telaga adalah airnya, tadi sudah kita jelaskan, airnya lebih putih daripada susu. Wangi airnya lebih wangi daripada minyak wangi misk. Dalam riwayat yang lain, asyaddu bayadan minal thalj. Lebih putih daripada es. Wa ahla minal asal bil laban, dan lebih manis daripada madu dan susu. Jadi madu dan susu dicampur, maka air telaga Rasulullah SAW lebih manis daripada campuran madu dan susu. Nah, itu hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim dan riwayat Muslim. Ini sifat dari telaga Rasulullah SAW akan airnya. Kemudian gelas-gelasnya atau bejana-bejananya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kizanuhu kanujumis." Artinya cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Berarti banyak sekali. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, "Inna fihi minal abariq ka'adadi nujumis." Sesungguhnya di dalamnya terdapat centong-centong, banyaknya seperti jumlah bilangan bintang yang ada di langit. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, apa akibat baik apabila seseorang minum dari air telaga Rasulullah SAW? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inni faratukum 'alal haud." Aku yang menghadang kalian di telaga. Aku yang menunggu kalian maksudnya. "Man marra 'alayya syarib." Siapa yang melewatiku, dia bisa meminum air telaga. "Wa man syarib lam yadhma'u ba'dahu abada." Lam yadhma' abada. Dan barang siapa yang meminum, maka dia tidak akan haus selamanya. Tidak akan haus selamanya. Dalam riwayat yang lain, wa lam yusawwat wajhuhu abadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan tidak akan dihitamkan wajahnya selamanya kalau sudah minum dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada istilah Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar
Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis riwayat Bukhari, "Nahrun u'tiyahu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, syati'uhu alaihi durrun mujawwaf, aniyatuhu ka'adadin nujum." Dia adalah sungai. Kalau tadi telaga, ini sungai yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kalian. Tepi-tepi sungai tersebut ada durrun mujawwaf, ada berlian-berlian yang lonjong-lonjong, dan gayungnya sejumlah bilangan bintang yang ada di langit. Gayungnya sejumlah bilangan bintang yang ada di langit. Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, riwayat Tirmidzi, huwa nahrun fil jannah. Jadi seakan-akan dia ada dua beda. Ada haud, telaga, dengan ada sungai Kautsar. Jadi dua berbeda. Nahrun fil jannah, dia sungai di dalam surga. Hafatahu min dzahab. Samping-sampingnya, tepi-tepinya itu terbuat dari emas. Yajri ala janadilid dur wal yaqut. Kemudian mengalir air-airnya tersebut di atas berlian-berlian dan batu-batu yaqut. Syarabuhu ahla min al-asad. Airnya lebih manis daripada madu, wa ashaddu bayadan minal laban, dan lebih putih daripada susu, wa abradu minal thalj, dan lebih dingin daripada es, wa atyabu min rihil misk, dan lebih wangi dari minyak wangi misik. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan Al-Kautsar? Apakah haud sama dengan Al-Kautsar? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan para ulama beda ya. Bahwa haud atau Al-Kautsar nahrun fil jannah, dia sungai dalam surga. Beda dengan haud yang merupakan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang patut diperhatikan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, thumma yuhalu baini wa bainahum." Akan datang orang-orang dari manusia, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Artinya tidak bisa minum dari air telaga Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain, yang tidak bisa minum dari air telaga Rasulullah SAW adalah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Yang melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, yaridu alayya nasu min ashabil haud. Ada orang-orang dari para sahabatku yang mendatangi telaga, hatta idza araftuhum ikhtalijuni duni. Sampai aku mengenal mereka, kemudian mereka dihalangi dariku. Lalu aku berkata, ashabi, mereka para sahabatku. Kemudian ada suara yang menyeru bahwa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan, buat yang baru sepeninggal engkau. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang ada yang dilarang untuk minum air telaga Rasulullah SAW, yaitu seorang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, suhkan liman ghayyara ba'di. Celaka bagi siapa yang merubah, maksudnya merubah agama Rasulullah SAW sepeninggalku. Nah, ini adalah ancaman bagi yang melakukan perbuatan bid'ah, agar
menjauhi dan berlepas diri dari perbuatan bid'ah tersebut. Kenapa? Karena diancam tidak meminum air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sini wal hisab, setelah syafaat, hari kebangkitan, pengumpulan manusia, syafaat, kemudian haud, telaga, kemudian hisab. Hisab itu maknanya secara istilah syariat para ikhwan dirahmati oleh Allah adalah, para ulama menjelaskan, ta'rifullah azza wa jalla al-khalaiqa maqadir al-jaza ala a'malihim wa tadhkiruhu iyyahu ma qad nasu min dzalik. Hisab itu Allah mengingatkan kepada makhluk tentang balasan-balasan atas amal perbuatan mereka. Dan Allah mengingatkan kepada makhluk apa yang telah mereka lakukan. Itu hisab itu gini. Ya Allah perlihatkan, ini loh amalanmu, ini ucapanmu, ini amalanmu, ini ucapanmu. Itu namanya hisab. Ya. Kalau hisabnya mudah, maka Allah Subhanahu wa taala hanya akan memperlihatkan. Kemudian Allah ampuni. Itu hisaban yasir. Sedangkan kalau hisab yang susah, Allah akan teliti, nanya, kamu ngapain, kamu ngapain. Karena Rasulullah SAW bersabda, man nuqisha hisab faqad halak. Barang siapa yang diteliti saat hisabnya, maka sungguh dia binasa. Jadi hisab itu ada dua. Fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Sungguhkah ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian ada lagi nanti fasawfa yuhasabu hisaban fasawfa Allah akan menghisabnya dengan hisab yang susah. Nah, yang susah tadi dengan cara Allah Subhanahu wa taala menanyainya secara detil. Jadi siapa yang ditanyai oleh Allah secara detil saat hisab, maka itu pasti binasa. Nah, dan hisab ada dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Qur'an adalah wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Surah Maidah ayat 4. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Ini menunjukkan adanya hisab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah berfirman juga, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang beramal seberat biji dzarrah, seberat semut hitam, dari kebaikan dia akan melihat. Dan siapa yang beramal seberat biji dzarrah dari keburukan, dia akan melihatnya. Begitu juga dalam surah Al-Insyiqaq ayat 8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka Allah akan menghisab, maka ia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, hisab yang mudah. Nah, itu dalil-dalil dari Al-Quran tentang adanya hisab nanti di hari kiamat. Hisab sekali lagi Allah memperlihatkan amalannya dan memperlihatkan ganjaran atas amalan tersebut. Ya. Dalil dari Al-Quran di antaranya yang saya sudah sebutkan tadi. Man husiba yaumal qiyamah udzib. Siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka dia akan disiksa. Man nuqisha al-hisab yaumal qiyamah udzib. Siapa yang diteliti, didebat saat hisabnya pada hari kiamat, maka dia pasti binasa. Ini menunjukkan adanya hisab. Ya. Nah. Ada hadis menarik tentang hisab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua hal yang dibenci oleh anak Adam. Al-maut, kematian. Wal mautu khairun lil mu'min min al fitnah. Padahal kematian itu lebih baik bagi orang beriman daripada dia terjerumus ke dalam fitnah, yaitu sesuatu yang menghancurkan agamanya. Wa yakrahu qillatal mal.
anak Adam membenci sedikit harta. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal sedikit harta lebih mudah untuk hisab. Lebih mudah untuk hisab. Ini menunjukkan bahwa adanya hisab, dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul sekarang pertanyaan, kapan hisab itu? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hisab ketika orang sudah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, maka pada saat itu kitab-kitab buku catatan amalnya berterbangan mencari pemiliknya. Mencari pemilik. Ada yang mau ngambil dengan tangan kanan, ngambil dengan tangan kiri di belakang. Kemudian setelah dia dapat buku catatan amalnya, mulai saat itulah dihisab. Jadi hisab dimulai setelah pemberian buku catatan amal. Ini pemandangan-pemandangan yang membuat kita jangan sampai lalai, ya, jangan sampai tidak punya target-target ibadah, tidak punya target-target prestasi ibadah, apalagi di zaman yang banyak kelalaian. Berjam-jam scroll, berjam-jam melihat HP, nggak ada target-target prestasi ibadah yang dihasilkan. Hafal Quran enggak, zikir enggak, sholat qobliyah ba'diyah enggak, hal-hal yang target-target prestasi ibadah tidak ada. Termasuk hal yang patut diperhatikan tentang hisab, sebagaimana saya sebutkan, ada hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu hanya diperlihatkan amalan, habis itu diampuni. Itu namanya hisab yang mudah. Hisab yang sulit yaitu seseorang diperlihatkan, lalu ditanya-tanya, lalu didiskusikan, lalu dicela. Kenapa begini? Kan sudah ada Al-Qur'annya. Kenapa begini? Kan sudah ada hadisnya. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa? Itu namanya man nuqishal hisab faqad halak. Ya, jadi ada hisab yang mudah dan ada hisab yang susah. Hisab yang mudah tetap sulit. Hisab yang mudah tetap sulit. Nah, ada yang tidak dihisab. Ada yang tidak dihisab. 70.000 dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dihisab. Dan setiap 1.000 dari 70.000 tersebut membawa 70.000. Kemudian 3 tanggukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terbatas hanya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Tetapi dari 1.000 dari 70.000, setiap 1.000 membawa 70.000. Setiap 1.000 membawa 70.000. Kemudian 3 tanggukan Allah Subhanahu wa taala. 3 hathayat min hathayatih. 3 tanggukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bagaimana luasnya dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak terfokus hanya kepada 70.000 saja yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, kemudian setelah hisab, mizan. Apa itu mizan? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mizan adalah mizanun haqiqi, timbangan yang sebenarnya. Lahu lisan wa kiffatan. Dia punya lisan timbangannya. Kemudian kiffatan itu 2 lempengan gitu. Ada timbangan, ada 2 lempengan. Tuzanu bihil amal ibad. Yang akan ditimbang adalah amalan-amalan seorang hamba. Dan mizan atau timbangan dalilnya ada dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling utama adalah apa yang ditimbang. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang 3-tiganya. Diri kita, amal kita, dan buku catatan amal kita. 3 ditimbang. Diri kita, amal kita, dan buku catatan amalnya. Contoh misalkan
Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Bukhari Muslim, kalimatani habibatan ila rahman khafifatan 'al lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berat di timbangan. Berarti ini yang ditimbang apanya nih? Orangnya atau amalnya atau buku catatan amalnya? Berat di timbangan dua ucapan tersebut. Yang ditimbang apanya berarti? Amal. Yang ditimbang amal. Ya, kalau orang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka itu yang akan ditimbang. Ada lagi buku catatan amal yang ditimbang. Yaitu nanti di hari kiamat ada orang yang diberikan buku catatan amal jumlahnya 99. Setiap satu dari buku catatan tersebut panjangnya seluas mata memandang. Semuanya dosa. Ditimbang di dalam sebuah timbangan, kemudian satu lagi ditimbang adalah tulisan la ilaha illallah. Maka tulisan la ilaha illallah lebih berat di timbangan pahalanya dibandingkan dosa-dosa tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah buku catatan amal. Yang kedua yang ketiga yang ditimbang adalah orangnya. Orangnya yang ditimbang. Makanya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan yang lamak-lamak. La ya'ti ar-rajulul 'azimul samin yaumil qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'ud. Akan datang orang yang besar gemuk pada hari kiamat, tapi beratnya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Tidak seberat sayap nyamuk. Jadi dia besar, gemuk, tapi tidak ada nilainya. Ya, ini menunjukkan bahwa manusianya akan ditimbang. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika naik manjat ke pohon kurma, para sahabatnya menertawakannya karena saking kurusnya betis beliau. Kemudian Rasulullah SAW menimpali lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Sungguh dua betis tersebut lebih berat di timbangan dibandingkan gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwa buku catatan amal ditimbang, amalannya ditimbang, manusianya pun ditimbang. Maka persiapkan ya berapa kira-kira timbangan kita. Salah satu yang memberatkan timbangan adalah akhlak yang mulia. Maka berakhlak yang mulia. Asqalu fil mizan min husnul khuluq. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan dibandingkan akhlak yang mulia. Baik, adzan dulu sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha. Baik. Kita lanjutkan. Hari kebangkitan sudah, padang mahsyar sudah, syafaat sudah, telaga sudah kita bahas, hisab sudah kita bahas, kemudian timbangan sudah kita bahas. Sekarang pada ikhwan dirahmati Allah, was-sirat. Penulis berkata, dan termasuk dari pembicaraan yang harus diimani di dalam hari akhir adalah as-sirat. Apa itu as-sirat? Secara istilah syariat, as-sirat adalah bagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, jisrun yudha'u ala jahannam. Jembatan diletakkan di atas neraka jahannam. Yas'adu minhul mu'minun min ardil mahsyar ilal jannah. Yang akan naik orang-orang beriman dari padang mahsyar menuju surga. Wala yas'adu ilal mu'minun. Dan tidak ada yang menaikinya kecuali orang-orang yang beriman. Ammal kuffar faqad siqu ila jahannam wa ulqu fiha. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak naik ke atas sirat ini. Mereka sudah langsung digiring, digeret, diseret ke dalam neraka jahannam. Lakinnal mu'minun humul ladzina yas'auna hadzal sirat. Tapi orang beriman mereka yang melalui ini, menaiki ini. Jadi yang menaiki sirat adalah orang-orang beriman saja. Nah, ini yang disebut dengan sirat. Dan sirat dalilnya banyak dari Al-Quran, dari hadits Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya surat Maryam ayat 7172, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian wahai orang beriman kecuali akan melewati sirat itu. Itu adalah sesuatu yang sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang belum tetap adalah tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhurul zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang bertakwa, orang yang zalim kami biarkan bertekuk lutut di situ. Jadi mendatangi sirat sebuah kepastian, selamat darinya belum tentu. Nah, ini yang harus kita. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau kalau membaca ayat ini beliau menangis, terseduh-seduh sampai pagi. Nah, kemudian beliau mengatakan, ukhbirna bi anna wariduha wa lam nukhbar bi annana najina minha. Kita diberitahu bahwa kita akan melewatinya, tapi kita belum diberitahu apakah kita selamat melewatinya. Taib. Itu dalil yang menunjukkan bahwa adanya sirat, ya, adanya sirat. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat dari sirat ini? Yang pertama zaliq. Zaliq itu licin, menggelincirkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, madhadatun mazillah. Dia becek, menggelincirkan. Ya,
menggelincirkan. Jadi jalannya itu tidak keras tapi menggelincirkan. Yang kedua, hafatani wa fihima kalali. Jadi sirat itu jembatan, samping-sampingnya ada dua besi bengkok pengait yang diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang dikait. Rasulullah SAW bersabda, "Fa fi hafatai sirat kalalib mu'allaqah ma'murah bi akhli man umirat bih." Di samping-samping sirat itu ada besi kalalib seperti jangkar gitu, yang digantung, diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan untuk diambil. Kemudian yang ketiga, sirat mithlu haddil Musa atau haddis saif wa adaq min asy-sya'ar. Dia lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada silet. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan juga Imam Ibnu Hibban, was-sirat ka haddis saif. Sirat itu seperti tajamnya pedang. Makanya para ulama dahulu mengatakan jembatan itu seperti rambut dibelah 7. Itu adalah untuk memudahkan kita sebenarnya memahami. Tapi bahasa hadisnya ahaddu minas saif adaqqu minasy-sya'ar. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu sifat sirat. Kemudian sifat sirat yang lainnya adalah gelap. Gelap. Itu 6 sifat sirat. Becek, menggelincirkan, licin. Kemudian lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Samping-sampingnya ada besi-besi jangkar untuk mengambil yang diperintahkan untuk diambil. Dan di bawahnya neraka jahanam. Kemudian yang keenam, gelap. Gelap dan setiap orang berjalan di atasnya sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Ada orang yang memiliki cahaya sebesar gunung Uhud, ada yang lebih kecil darinya. Ada yang memiliki cahaya sebesar pohon kurma, ada yang lebih kecil darinya. Ada orang yang memiliki cahaya di depannya, ada yang lebih kecil darinya. Ada sampai orang yang paling terakhir memiliki cahaya sejempol kakinya. Ini hadis sahih. Sejempol kakinya. Kemudian itu pun kadang hidup, kadang mati. Kapan hidup dia jalan satu tapak, kapan mati dia diam. Makanya ada yang ta'allaq rijl, ada yang dia bergelantungan dengan kakinya, ada yang bergelantungan dengan tangan. Dalam hadis riwayat Muslim, fa makhdushun najib wa maqdusun finnar. Ada yang selamat tapi tercabik-cabik, luka-luka. Ada yang tidak selamat, diceburkan ke dalam neraka jahanam. Itu adalah yang syirak. Kemudian ada istilah qantarah. Jadi ada dua istilah. Ada sirat, ada qantarah. Kayak tadi ada haud, telaga, dengan ada al-kautsar. Al-kautsar sungai tadi. Nah, apa ini qantarah? Apakah dia sama dengan sirat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan tidak sama. Kalau sirat tadi terbentang di atas neraka jahanam dengan 6 sifat tadi. Kemudian setelah bisa lewat dari sirat, maka akan melewati lagi jembatan namanya qantarah. Qantarah ini jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Dan di bawahnya tidak ada neraka jahanam. Bisa dimaklumi ya, Pak Irfan. Itu artinya adalah qantarah. Nah, disinilah ashabul a'raf mereka tinggal. Ashabul a'raf itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa ashabul a'raf? Yang sama pahalanya dan dosanya. Tasawat hasanatun sayyi'atun. Pahalanya itu sama, antara pahala dan dosa itu sama. Maka nggak bisa dia masuk surga, nggak bisa masuk neraka. Akhirnya dia diqantarah. Diam situ aja. Dengan apa dia bisa masuk? Nah, siapa yang bisa jawab? Dengan apa dia bisa masuk dan kemana masuknya? Dengan syafaat, masuknya kemana? Ke surga.
Jadi ada istilahnya ashabul a'raf. Ashabul a'raf ini orang-orang yang pahalanya sama dengan dosanya. Nah ini mereka nanti akan dikontorah tadi. Sebelum ke surga ke neraka tadi kontorah tadi. Tidak bisa kemana-mana. Dan tidak bisa ngapa-ngapain sebelum dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah syirat, ya. Dan itulah kontorah. Lalu setelah itu penulis berkata wal jannati wan nar wa ghairi dzalika mimma jaa fil kitab was sunnah, dan surga dan neraka. Surga pengertiannya adalah tempat, pengertian surganya yang paling mudah, tempat yang disediakan oleh Allah penuh dengan kenikmatan, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terbesit di dalam kalbu. Surga tempat penuh dengan kenikmatan, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah terbesit dalam kalbu, dan yang masuk ke dalamnya kekal abadi di dalamnya. Neraka kebalikannya, tempat penuh dengan kesengsaraan, siksa, tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar, tidak pernah terbesit dalam kalbu. Dan siapa yang masuk ke dalamnya kekal abadi di dalamnya. Untuk orang-orang kafir, musyrik, dan munafik i'tiqadi. Adapun orang beriman, meskipun ada yang masuk ke dalam surga, pasti akan dikeluarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa annal jannah la khatara laha." Surga itu tidak bisa dibayangkan. Tempat penuh dengan kenikmatan, kekal abadi, kemudian kekal abadi di dalam. Sedangkan neraka tempat penuh dengan siksa, siksanya tidak pernah berkurang dan siksanya tidak pernah berhenti. Berkurang enggak, berhenti enggak juga. Subhanallah. Dan tidak pernah bisa dibayangkan nikmat surga dan nikmat neraka tersebut. Apa saja yang kita bayangkan tentang surga dan neraka, tentang nikmat dan siksanya, tidak akan pernah sama dengan apa yang kita bayangkan. Rasulullah SAW bersabda, "A'adatu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang nikmatnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam kalbu sama sekali. Nah itulah surga. Alhamdulillah selesai. Rukun yang kelima, insyaallah kita bahas nanti rukun yang ke-6, wal imanu bil qadar. Ya, tidak cukup waktunya. Nah, ini alhamdulillah pelan-pelan mau selesai hadis yang kedua, hadis yang paling panjang. Beberapa pertemuan, 3-4 pertemuan. Mudah-mudahan bulan depan saya selesaikan nanti penjelasan tentang beriman kepada takdir. Baru setelah itu kita masuk kepada hadis yang ketiga. Nah, baik. Ini yang bisa disampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nah. Pas komat. Nggak ada yang bertanya sama sekali. Dari kejadian-kejadian besar nggak ada. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan ada kejadian orang manusia posisi dengan Kontor. Itu kan ini antara amal sama dosa kan seimbang saja, dia dapat syafaat. Bagaimana kejadian dia ketika di alam barzakh sebelum itu, alam kubur, ketika dia sudah diperlihatkan surga, dimasukkan neraka. Wallahu a'lam. Nggak tahu. Tapi memang kaedahnya itu gini. Siapa yang di alam kubur dia dapat nikmat, maka berarti dia pasti surga. Jadi alam kubur itu sudah gambaran pertama orang itu nasibnya di mana.
Makanya di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib, orang beriman kalau seandainya dia meninggal, maka akan datang malaikat seluas mata memandang, kemudian rohnya keluar seperti air keluar dari mulut teko, kemudian setelah itu tidak sekejap mata keluar roh tersebut, langsung dikafani, langsung kemudian dikafani dari kain surga, baunya bau minyak wangi misik, kemudian diangkat ke langit yang ketujuh. Lalu setelah itu ada suara yang berseru, kembalikan hambaku ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu dia diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Kemudian datang orang yang baik wajahnya, pakaiannya putih, baunya wangi. Kemudian dia mengatakan, selamat atas pahala yang dijanjikan untukmu selama ini. Kemudian orang ini mengatakan, siapa engkau? Aku adalah amal baikku yang aku tidak mengenal engkau selama di dunia kecuali engkau sangat semangat beramal baik. Lalu setelah itu dibukakan pintu surga di dalam kuburnya, dan bau surga masuk ke dalam kuburnya, dan dibentangkan permadani dari surga. Lalu orang ini berdoa, ya Rabb ajil qiyamasna, wahai Rabbku, segerakan bangkitkan hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, belum, tunggu dulu di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa dia di alam kubur pun sudah tahu kalau dia adalah penghuni surga. Kebalikannya kalau orang kafir enggak, orang kafir maka didatangkan malaikat-malaikat yang wajahnya hitam, kasar, kemudian seluas mata memandang, kemudian dipaksa untuk keluar, rohnya seperti orang nyabut bulu domba yang basah. Cabut bulu domba itu kan berat, ya. Sampai seluruh urat, seluruh otot, utus pecah bagi orang-orang yang kafir. Dalam riwayat yang lain yang fajir. Riwayat lain ini penting karena sebagian mengatakan kafir. Oh, saya enggak kafir, alhamdulillah aman. Yang riwayat yang fajir itu banyak dosa. Kemudian tidaklah berpisah rohnya dari jasadnya walau sekejap mata. Kemudian dia langsung dikafani dengan kain kafan dari api neraka. Baunya bau busuk. Mau diangkat ke langit tidak diterima oleh langit, dilempar dari atas, kemudian dihinakan seperti diterpa oleh angin, disambar oleh burung, dihinakan, kemudian dikembalikan. Dan Allah berfirman akan hal itu bahwa mereka yang kafir tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal jamal fi samil khayr. Tidak dibukakan pintu-pintu langit. Pintu langit saja tidak dibuka, apalagi sampai bertemu dengan Allah SWT. Sampai lubang, gajah masuk ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin, mustahil. Lalu dikembalikan jasadnya, lalu disempitkan tulang belulangnya. Kemudian setelah itu datang orang, wajahnya buruk, baunya busuk, pakaiannya buruk. Oh, orang ini mengatakan apa bahasanya? Rasakan. Kalau tadi kan selamat, rasakanlah siksa yang engkau tidak percaya atasnya. Oh, orang ini bertanya, siapa engkau? Aku adalah amal burukmu. Aku tidak mengenal engkau selama di dunia kecuali lambat dalam mengerjakan ketaatan dan semangat bermaksiat. Lalu datang malaikat, dua malaikat besar hitam kebiru-biruan bertanya, dan dia tidak bisa menjawab. Lalu dipukul dengan martil terbuat dari besi di antara dua telinga. Kita sebenarnya tinggal pilih saja, Pak. Kita tinggal milih saja. Mau yang tadi, yang pertama atau yang lalu disempitkan kuburannya sampai takhtalifa Allah, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian setelah itu dibukakan pintu neraka.
masuk bau busuk neraka ke dalam kuburannya, dalam alam barzakh. Dibentangkan permadani api neraka. Lalu dia mengatakan, "Ya Rabbi, la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, jangan dibangkitkan hari kiamat. Karena dia tahu setelah ini siksanya lebih berat dibandingkan sekarang. Berat. Kalau sudah berpikir yang seperti ini, tidak ada lagi yang ingin nambah mobil listrik, rumah listrik. Nggak ada lagi pikiran-pikiran seperti itu. Yang paling utama adalah sukses nggak setelah mati. Harta semuanya nggak akan pernah dibawa, nggak akan pernah. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana dia di dalam kubur, wallahu a'lam. Yang tadi yang ashabul a'raf, orang-orang yang sama pahalanya dengan dosa. Itu kan di akhirat setelah dikubur ya. Adapun dikubur wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Ustaz, saya pernah mendengar kajian Ustaz orang yang masuk surga itu tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa gundah. Bahkan ibaratnya itu kalau orang tua kita, maaf ya, misalnya orang tua kita masuk neraka, kita nggak sedih gitu. Tetapi kaitannya dengan kajian tadi, saya juga pernah mendengar bahwa misalnya kita ini kawan saya nih, salah satu kita misalnya masuk neraka gitu misalnya, saya bisa meminta bahwa beliau ini mana kawan saya ini ibu saya. Nah di situ artinya misalnya saya masuk surga itu kan kepikiran saya kan terpikir gitu kawan saya mana gitu. Nah jadi cerita yang pertama dengan kedua itu gimana relevansinya? Iya. Iya. Paham nggak pertanyaan beliau? Pertanyaan beliau itu adalah bahwa beliau pernah mendengar bahwa dalam surga itu nggak ada kesedihan. Cuma konsep ini agak membingungkan ketika nanti beliau tidak mendapati kawan. Padahal tidak mendapati kawan, kemudian agak sedih. Akhirnya beliau minta dicarikan kawannya. Padahal kan tadi konsepnya tidak ada kesedihan. Nah begitu. Jawabannya adalah benar, di dalam surga tidak ada kesedihan. Allah berfirman, "Naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan tajri." Dan kami cabut dari qalbu orang-orang yang masuk ke dalam surga itu min ghill, yaitu rasa sedih, rasa sesak nafas, rasa gundah dicabut oleh Allah SWT. Yang ada hanya ucapan alhamdulillah, subhanallah. Yang ada hanya ucapan itu, alhamdulillah, subhanallah. Tidak ada rasa sedih. Meskipun misalkan ada suami meninggal, kemudian dia bilang ke istrinya, setelah saya mati janji ya jangan nikah lagi. Kemudian sang istri setelah suaminya meninggal, banyak kumbang-kumbang mushola al-amin mendekatinya. Akhirnya dia nikah lagi dengan suami keduanya. Kemudian dia nanti akan bertemu dengan suaminya yang pertama, dan dia akan bersama dengan suami keduanya kalau tiga-tiganya masuk surga. Nah, sang suami yang pertama tidak bisa mengatakan, mana janjimu? Kamu ingkar janji ya? Gak bisa ya. Kenapa? Karena semuanya sudah dicabut. Yang ada wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Ucapan mereka selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini sebenarnya penyejuk kalbu, terutama saat di zaman-zaman sekarang, zaman-zaman insecure, orang was-was. Nanti coba sering-sering zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Membuat seseorang itu tidak terlalu was-was untuk kehidupan yang akan datang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangankan kita yang mengucapkannya, kita mendengar orang mengucapkan itu aja enak. Dan itu termasuk tasyabuh dengan penghuni surga. Alhamdulillah. Bisa utang lagi, alhamdulillah. Belum makan, alhamdulillah. Ya. Coba alhamdulillah. Ini luar biasa. Nah, taib.
konsep ini kok agak aneh Ustaz. Kenapa? Karena nanti dia akan mencari temannya di hari kiamat. Itu hadis juga sahih. Ya. Hadis juga sahih bahwasanya nanti orang-orang beriman akan mencari temannya. Maka jawabannya itu tidak kesedihan. Itu tidak kesedihan. Cuma dia agak heran mana teman yang biasa dulu sholat bersamanya, duduk di majelis bersamanya, seperti itu. Nah, nanti dia memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan kesedihan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ustaz yang tadi syafaat, kan ada disebutkan ada syafaat anak kecil yang itu apakah bobotnya sama atau kalau bobotnya sama? Atau suatu misal atau ini kalau mengingatkan khusus atau langsung syafaat itu langsung masuk surga? Hadisnya begini, syafaat anak kecil itu nanti anak-anak yang meninggal sebelum baligh, kemudian orang tuanya bersabar atas meninggalnya tersebut, maka nanti anak tersebut akan menarik ujung baju orang tuanya sampai diletakkan di depan surga. Nah, itu semua anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak meninggal dalam keadaan fitrah. Dia tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, kekufuran, dan kemaksiatan. Ini semuanya. Walaupun itu orang-orang yang bukan kafir, bukan muslim. Karena semua anak-anak yang meninggal, meskipun muslim atau non-muslim, mereka meninggal di atas fitrahnya. Kecuali nanti non-muslim akan ditanya oleh Allah, apakah fitrahnya berubah atau tidak. Paham? Jadi mereka menarik baju orang tuanya sampai ke depan pintu surganya Allah SWT. Saya punya kisah menarik. Jadi saya waktu itu berkunjung ke rumah Syekh ahli akidah, guru besar akidah di Masjid Nabawi bersama kawan. Lalu Syekh ini bertanya, "Kaifa haluk? Gimana kabarmu? Kaifa auladuk? Bagaimana anak-anak laki-lakimu?" Kemudian sang kawan mengatakan, "Saya enggak punya anak laki-laki, Syekh. Saya punya anak 4 perempuan semua." Kemudian Syekh bercerita, "Saya punya cerita tentang anak perempuan. Suatu ketika ada teman saya, dia menikah dengan seorang perempuan. Kemudian dia mendapatkan anak-anak perempuan, 5 anak perempuan. 5 anak perempuan. Kemudian dia bilang ke istrinya, ini kehamilan yang ke-6 harus laki-laki. Kalau enggak, saya akan mencari yang lain. Saya ingin anak laki-laki." Akhirnya hamil yang ke-6, tetap anak laki-laki. Anak perempuan. Kemudian dia kasih bonus lah, maksudnya waktu tenggang. Oke, sekali lagi, kalau enggak saya akan cari yang lain. Hamillah yang ke-7. Perempuan sang istri hanya aja udah pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang suami bermimpi hari kiamat, dan dia dihisab dan dinyatakan sebagai penghuni neraka. Masuk dia ke pintu neraka yang pertama. Ada anak perempuannya yang pertama yang menjaganya, tidak jadi masuk karena ada anak perempuan. Masuk yang kedua, ada anak perempuan yang kedua. Yang ketiga, anak perempuan yang ketiga. Yang keempat, kelima, keenam. Dia punya anak 6 perempuan. Semuanya menjaga dirinya dari api neraka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa menubutulia min hadhil banat wa ahsana ilaihinna kunna hijaban minnar. Siapa yang diuji oleh Allah dengan memiliki anak perempuan dan berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, maka mereka akan menjadi benteng penghalang
orang tuanya masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Dia punya anak 6 tadi, alhamdulillah. Tapi pintu surga kan 7. Sedangkan dia tahu istri dalam mimpinya itu istrinya hamil. Berarti ini harus hamilnya perempuan. Bangun dia dari mimpinya. Dia bilang ke istrinya, ini harus perempuan. Kalau enggak celaka saya. Istrinya bingung kan, katanya tadi mau laki-laki, sekarang mau perempuan. Pas melahirkan laki-laki. Kata dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu bihi khairan katsiran. Mungkin seseorang membenci sesuatu dan Allah menjadikan dari yang dia benci tersebut kebaikan yang sangat banyak. Maka bersyukurlah yang punya anak perempuan dan disayang punya anak perempuan. Memang laki-laki juga disayang, tetapi perempuan mengurusnya lebih ekstra, lebih lembut, lebih dan seterusnya. Ada lagi? Cukup ya? Ya, ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.